Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di ruang dengar Anda siang hari ini. Program spesial Untukmu Perempuan, edisi Jumat 21 Januari 2022. Kali ini masih bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara. Dan seperti edisi Jumat kemarin ya keluarga Fas, yang ini kami juga masih bersama narasumber Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Kita masih melanjutkan kajian Kitab Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti biasa, keluarga Fas juga bisa bergabung bersama kami melalui nomor WhatsApp 0815 7870 9640. Keluarga Fas yang ingin bergabung via live streaming boleh. Anda silahkan menggunakan aplikasi Sfara, SVARA yang bisa Anda download via Play Store, ataupun bisa juga menggunakan radiofastfm.com. Nah, untuk keluarga Fas yang ingin bergabung melalui media sosial kami, bertanya langsung via Facebook ataupun Instagram, silahkan Anda bisa mention @fastfm Magelang. Dan inilah keluarga Fas selengkapnya, kajian Kitab Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga Fas yang berbahagia, masih setia di 90.1 Fast FM dalam program kesayangan kita Untukmu Perempuan. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita membicarakan tentang bagaimana sih dasar hukum atau landasan menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk si mayit. Nah, pada pertemuan ini masih dengan kajian Kitab Hujah Ahlu Sunnah wal Jamaah pada bab ketiga, yaitu tentang talqin mayit. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi hadza talqinul madhkur yakni talqinal mayyiti ba'da dafni qad sabata an dha'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa khairihi. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawi, talqin yang disebutkan yakni talqin mayit sesudah dipendam atau dikubur. Hal ini telah benar-benar ditetapkan oleh golongan sahabat bahwa mereka memerintahkannya seperti sahabat Abi Umamah al-Bahili dan lainnya. Waruwiya fihi hadithun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bisihhatihi wa lam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu dzalik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang di dalamnya ini masalah talqin mayit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tetapi termasuk hadis yang tidak dihukumi dengan kesahihannya, sehingga kebanyakan dari sahabat melakukan hal itu. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadza talqina la ba'sa bihi farakhasu fihi wa lam ya'muru bihi. Maka karena inilah Imam Ahmad atau Imam Hambali dan ulama lainnya menyatakan bahwa sesungguhnya talqin ini diperbolehkan atau tidak apa-apa dalam melaksanakannya. Kemudian mereka memurahkannya, farakhasu fihi walam ya'muru bihi, artinya memurahkannya atau mengizinkannya untuk melakukan. Wastahabbahu dha'ifatum min ashabi Syafi'i wa Ahmad wa karihahu dha'ifatum min ashabi Malikin wa ghairihim. Golongan dari sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad atau Imam Hambali mensunahkannya, tetapi golongan dari Imam Maliki menghukuminya dengan makruh. Nah, keluarga Fas yang berbahagia, istilah talqin mayit ini sering kita dengar. Talqin kalau secara bahasa ini berarti mengajarkan atau memahamkan sesuatu secara lisan atau menuntun. Lalu sedangkan pengertian secara umum ini adalah mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada mayit yang baru saja dikubur atau dipendam dengan kalimat-kalimat tertentu. Nah, mentalqin mayit ini menjadi tradisi di masyarakat Indonesia yang sudah dilaksanakan secara turun-menurun. Lalu sebenarnya bagaimana sih hukumnya mentalqin mayit itu? Para ulama ini berbeda pendapat tentang masalah ini. Pertama, sebagian ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan mentalqin mayit setelah dikubur ini hukumnya adalah sunnah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Abidin, wa innama la yunha 'anit talqini ba'da dafni li'annahu la darara fihi bal naf'un fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri. Sesungguhnya tidak dilarang mentalqin mayit setelah dikubur, hanya karena tidak ada kemudaratan di dalamnya, bahkan terdapat manfaat. Sebab mayit memperoleh manfaat dari zikir tersebut. Nah, talqin sunnah hukumnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Hal ini tidak hanya dianggap sebagai tradisi baik oleh kalangan Nahdlatul Ulama, bahkan disunahkan atau dianjurkan oleh beberapa ulama fikih yang walaupun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf. Dikarenakan hadis yang diamalkan dalam tradisi talqin adalah hadis yang bersifat dhaif, yang derajatnya sampai pada hadis hasan, dan ini dapat dijadikan sebagai fadhil dalam beramal. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, qala Abu Umamah al-Bahili, ya, berkata Abu Umamah al-Bahili, idza ana mutu fasna'u bi
kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili berkata, tatkala aku meninggal dunia, maka lakukanlah kalian kepadaku sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan kepada mayat-mayat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, kemudian beliau berkata, Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitumut turaba ala qabri. Tatkala salah satu dari saudara-saudara kalian meninggal dunia, maka ratakanlah tanah di atas kuburnya. Falyaqum ahadukum ala ra'si qabri. Kemudian hendaklah kalian berdiri di atas kepala kuburnya, mungkin maksudnya di sebelah kepala. Summal yaqul ya fulan bin fulanah fa innahu yaqul. Kemudian berkata, wahai fulan bin fulanah, arsyidna yarhamukallahu walakin la tash'urun. Ya. Berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmatimu, tetapi kalian tidak menyadarinya. Falyaqul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Kemudian dia berkata, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah sesuatu di mana kamu keluar dari dunia, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah, wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya kamu ridha kepada Allah sebagai Tuhanmu, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamamu, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabi, wabil qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai pemimpin. Nah, kemudian fa inna munkaron wa nakiron ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyatin sahibihi wa yaqul, maka sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir, yang mana setiap salah satu dari keduanya mengambil tangan si mayit dan berkata, intaliq bina ma yuqa'iduna, berangkatlah bersama kami, kita tidak akan mendudukkan kamu. Faqala rajulun ya Rasulullah, maka kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, fa illam na'rif ummahu qala tansibuhu ila Hawa ya fulan ibnu Hawa. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, jika kita tidak mengetahui ibunya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala tansibuhu ila Hawa,
kamu nisbatkan, kamu nasabkan dia kepada ibu Hawa. Wahai fulan ya fulan ibnu Hawa. Wahai fulan ibnu Hawa. Yaqulu Syaukani, demikian apa yang diucapkan oleh Imam Syaukani. Baik, terima kasih Ibu Alis. Kita nanti akan lanjut kembali juga dengan pembahasan serta pembacaan pertanyaan ya yang sudah masuk di redaksi kami melalui 0815 78709640. Namun kita break dulu keluarga Fas. Setelah beberapa jeda berikut kita akan kembali masih dalam kajian kitab Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang dalam program Untukmu Perempuan. 90.1 Fas FM Magelang. Masih dari 90.1 Fas FM sampai nanti pukul 13 ya keluarga Fas. Kita masih dalam program spesial Untukmu Perempuan bersama dengan saya Reni Setia sebagai pengantar acara, dan kami masih bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang dalam kajian kitab Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Keluarga Fas juga masih kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami, silakan Anda bisa menggunakan nomor WhatsApp kami 0815 7870 9640. Dan keluarga Fas yang ingin bergabung via streaming, Anda bisa menggunakan aplikasi Sfara, SVARA yang bisa Anda download via Play Store ataupun radiofasfm.com. Sosial media kami juga bisa loh, Anda gabung di situ ya, bertanya langsung dengan narasumber kami. Caranya tinggal mention saja Instagram ataupun Facebook @fasfmmagelang. Kembali Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD dalam kajian kitab Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Keluarga Fas yang berbahagia, masih di 90.1 Fas FM di program Untukmu Perempuan. Dari paparan yang saya sampaikan di atas, pelaksanaan talqin itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan sangat dianjurkan. Hukumnya adalah sunnah, baik itu dilakukan pada saat seseorang menjemput ajal atau ketika sakaratul maut, atau ketika seseorang itu telah menjadi mayit kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Nah, tujuan dari sunnahnya talqin adalah dikatakan wal maqsudu minat talqini tadhkiruhum bima yuhibbu nabihi as-sailalahum. Tujuan daripada talqin itu adalah mengingatkan mereka akan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya, dalam hal ini adalah malaikat Mungkar Nakir. Talqin di dalam Islam itu ada dua macam ya. Yang pertama, talqin ketika seseorang yang sedang menghadapi kematian atau sakaratul maut. Nah, dasarnya apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, tuntunlah orang-orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian ada lagi, diperkuat dengan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya
ketika meninggal adalah ucapan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Nah, makanya ketika ada seseorang yang sedang menghadapi kematian atau sakaratul maut, sebaiknya ditunggui atau dituntun untuk selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir sesuai dengan tuntunan di atas. Nah, mengucapkan la ilaha illallah. Kalaupun mungkin karena kondisi yang lemah, kondisi yang sakit sehingga tidak mampu mengucapkan kata-kata yang panjang, ya cukuplah dengan mengatakan atau menuntun dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Mungkin karena hal ini dimungkinkan supaya memudahkan, dan juga dikhawatirkan ketika nanti dalam kondisi seperti itu dipaksakan untuk mengucapkan kalimat yang panjang, dikhawatirkan nanti ketika di tengah-tengah atau pada kalimat la ilaha illa kemudian dia terputus nyawanya, ini tentu akan berbahaya sekali. Hal ini seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib ketika hendak menghadapi kematian atau sakaratul maut. Kemudian Rasulullah mendatangi pamannya tersebut, lalu mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Supaya apa? Rasulullah ingin menyelamatkan pamannya ini dari siksa api neraka, menyelamatkan, membela pamannya di hadapan Allah. Tetapi pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam keadaan musyrik. Jika seseorang yang sudah meninggal dan berstatus mayit, ya, dia akan berada dalam kenikmatan atau bisa juga dalam keadaan siksaan. Roh dan badan yang bisa merasakannya. Hanya bagaimana sekarang kuncinya, bagaimana kita bisa menempati alam kubur yang nyaman dan bebas dari siksaan. Nah, ketika si mayat dimasukkan ke dalam kubur, ada 2 malaikat yang mendatanginya, lalu mendudukkannya dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Rasulmu? Dan apa kitabmu? Nah, inilah peran talqin dalam permasalahan ini. Tentunya ketika kita mempersiapkan akan kematian kita, maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya dengan mengumpulkan, dengan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, sehingga kelak kita akan terbebas dari siksa alam kubur. Keluarga Fas, mungkin sekilas tentang bab talqin pada kajian siang hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan kepada beberapa pertanyaan yang kami terima. Pertanyaan dari sahabat Lina di Secang yang menanyakan, apakah menalkin mayit ini harus sesaat sesudah mayit ini dikuburkan, ataukah boleh di lain hari? Oke, terima kasih. Saya jawab dahulu. Kembali kepada pengertian talqin itu sendiri, bahwa talqin adalah
mengajarkan atau menuntun kepada mayit dengan kalimah-kalimah tertentu sebagai bahan, istilahnya pun bahan persiapan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Maka sudah seyogianya talqin itu dilaksanakan sesaat setelah mayit ini dikuburkan. Mungkin di penjelasan tentang keterangan saya di atas ada hadis mengatakan, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitumut turaba 'ala qabri." Kemudian, "Falyakum ahadukum 'ala ra'si qabri." Summal yaqul ya fulan ibnu fulanah, dan seterusnya. Keluarga Fas yang berbahagia, masih di kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah keluarga Fas yang berbahagia, pada siang hari ini kita telah menyelesaikan kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bab talqin mayit. Beberapa pembahasan di atas tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya secara pribadi al-faqirah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya mari dengan media ngaji bareng ini kita dapat meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mari kita niatkan untuk selalu thalabul ilmi sampai kapanpun, sampai ajal kita menjemput. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dari saya secara pribadi, Ahlis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ahlis, waktu dan ilmunya. Pastinya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah Jumat depan kita nanti akan ketemu lagi dalam program spesial Untukmu Perempuan bersama narasumber dan dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Reni sebagai penghantar acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda keluarga Fas. Selamat lanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Fas, baru saja Anda ikuti sajian spesial dari Radio Fas FM. Untukmu Perempuan. Untukmu Perempuan dipersembahkan oleh 90.1 Fas FM Family Radio.